setelah merdeka kita hidup dengan aturan Allah. Tapi ternyata begitu diproklamasikan Indonesia hanya dengan ketuhanan yang Maha Esa, menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, dicoret. Tanggal 17 Agustus hari Jumat di Pegangsaan Timur, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan tanpa bismillah, dan tidak ada syariat Islam bagi pemeluknya. Padahal itu satu-satunya harapan kemerdekaan. Para pejuang sanggup korban sampai nyawa hanya untuk adanya syariat Islam di bumi ini. Insya Allah saya yakin dari Aceh semua tahu bahwa masyarakat Aceh punya andil besar untuk lahirnya kemerdekaan ini. Tapi ternyata proklamasi sangat mengecewakan. Kecewa kita dengan proklamasi tanpa melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Maka dari hari itu Jibril turun ke Jakarta, Quran diambil ke langit. Maka kemarin bulan puasa kemarin saya memperingati Mi'rajul Quran. Di tempat lain kan peringatan nuzul Quran. Kalau saya di sana di pesantren memperingati kenaikan Al-Quran yang kesekian puluh. Jadi Al-Quran tidak ada di Indonesia. Sadar apa tidak? Benar apa tidak kira-kira? Hadirin, Al-Quran itu kan bukan untuk musabaqah. Al-Quran itu bukan hanya dibaca untuk kematian. Al-Quran itu bukan untuk wiridan. Sementara ini kan Al-Quran hanya untuk di acara-acara dibaca, untuk wiridan ba'da sholat. Ada yang dibaca laqad ja'akum ba'da maghrib. Hikmah dari baca laqad ja'akum 7 kali dibaca ba'da maghrib, insya Allah tidak mati sampai subuh. Kalau dibaca ba'da subuh itu selamat, tidak mati sampai maghrib. Lah terus nanti kalau mati ya lupa nggak baca laqad ja'akum. Itu yang dibaca baru. Kemudian ada yang meninggal yasinan. Maulid dibaca. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Dapat kardus. Kiai nguraikan isi daripada ayat itu, bahwa Rasul adalah contoh. Selesai ceramah dapat kardus. Jadi Quran itu ujungnya kardus. Waduh, ini ceramah nggak enak ya, tambah nggak enak ini ya. Jangan diundang lagi Bu ya. Al-Quran tidak ada hadirin hari ini. Sebab kalau Al-Quran ada, dulu ketika Al-Quran ada negara namanya Yasrib. Yasrib itu tempat garong di situ, tempat para penjahat, tempat Yahudi. Tapi ternyata pada ketika Rasul pindah ke Yasrib, Yasrib berubah menjadi Madinah. Apa Madinah? Negara yang baik, baldah thayyibah, negara yang baik karena Rasul membuat undang-undang negaranya dengan Al-Quran. Kemudian kehidupan di negara itu menjadi hayatan thayyibah, kehidupan yang baik karena aturan Quran gitu. Manusia-manusia yang ada di Madinah, Rasul bersama sahabat semua ruhun thayyibah, punya jiwa yang baik. Makanannya, ekonominya diatur oleh Al-Quran, hasilnya sehingga halalan thayyibah. Dan pada akhirnya di negara yang baik, dari jiwa-jiwa yang baik, lahirlah zurriyatan thayyibah, turunan-turunan yang baik, generasi penerus yang baik. Itu karena Quran yang diamalkan oleh Rasul dengan sahabatnya di negara itu. Dan setelah melalui kehidupan yang baik, Allah sediakan wa masakina thayyibatan fi jannati adn,
Di sana sudah disiapkan rumah-rumah yang baik di surga. Apa rahasianya? Karena undang-undang hidupnya dengan Al-Quran. Rasul mengatakan khairul qurun qarni, sebaik-baik waktu ketika aku dan sahabatku masih hidup, katanya. Karena hidupnya dengan aturan Al-Quran. Khairul qurun qarni summal ladzina yaluni, generasi sahabat itu kehidupan yang baik. Sekarang kita sudah ada di periode syarrul qurun. Khairul qurun qarni ketika ada Rasul, sekarang ini syarrul qurun corona. Sejelek-jeleknya hidup bila mana sudah datang yang namanya corona. Al-Quran tidak ada di sini, hadirin. Maka Indonesia jangan berharap jadi negara yang baik. Saya sama sekali tidak yakin kalau Indonesia akan baik tanpa Al-Quran, dan itu mustahil. Makanya orang banyak yang kecapean meminta keadilan. Adil itu kan dari Al-Quran. Ketika Quran tidak dijadikan aturan, maka jangan diharap ada keadilan. Dan jangan berharap jadi bumi yang baik. Dan jangan berharap manusia menjadi jiwa yang baik. Dan jangan berharap punya keturunan yang baik jika hukum Allah, jika Al-Quran tidak diamalkan di negara kita. Kira-kira Bapak bisa terima nggak sih bahasa begini? Bisa. Keterima nggak nih? Kita begini apa enggak sih sebenarnya? Begini kita ya? Belum dengan hukum Allah, belum. Alhamdulillah ya, kalau bisa diterima alhamdulillah. Cuman sayangnya ini kan bahasa saya bukan bahasa Indonesia, Pak. Kalau saya jelaskan dengan bahasa Sunda ini mungkin rada lebih enak, Pak. Karena ini bahasanya minjem ini ya, bukan bahasa saya. Bahasa saya kan bahasa singkong, ini bahasa roti, susah ini. Aksesorisnya banyak kehilangan ini. Maka untuk itu ya kalau bisa dipahami ya sudah beruntung lah, sudah beruntung. Jadi saya ngomong nggak ngaco ini, nggak bisa diterima. Kita hidup belum dengan hukum Allah. Jangan diharap Indonesia akan baik selama hukum Allah belum diterapkan. Allah janji falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hiduplah kalian dengan aturan Allah, sehingga ibadah hanya kepada Allah, taat hanya kepada Allah, hukum hanya hukum Allah. Dua hasilnya, Pak. At'amahum min ju', subur makmur, tidak ada kemiskinan. Wa amanahum min khauf, dan akan aman dari kekhawatiran. Hidup itu kan yang senang cuma dua. Satu, subur makmur. Yang kedua, aman. Sekarang ini kan jauh belum subur, hadirin Indonesia ini. Tanda-tanda kehidupan yang subur, nenek-nenek sore hari kulkasnya masih penuh dengan daging sisa masak tadi. Ini sekarang kan kulkas lurah aja kadang-kadang penuh dengan air paling. Kangkung. Jadi tanda negara yang subur itu nenek-nenek sore hari kulkasnya masih ada daging ayam, daging sapi, daging kambing, daging ayam, daging bebek. Nggak habis tadi siang dimasak. Ada Sprite, ada Fanta, ada anggur, ada jeruk. Itu baru negara subur namanya. Ini lihat kulkas Pak Kiai coba. Paling air 10 botol sampai bejat pintunya, keberatan. Makan daging paling lebaran haji. Malah rakyat Indonesia sekarang saya lihat seperti ayam negeri. Dikurung dulu, apa namanya kemarin PPKM ya, itu dikurung sehingga manusia masuk kurung. Setelah dikurung dipur dan dikirim. Setelah dipur baru
vaksin. Subhanallah, itu kan tinggal nunggu 1 kilo 2 on doang itu. Udah cukup aja kiloannya. Wallahualam nanti dibawa kemana itu. Jadi nasib kita sekarang seperti ayam negeri. Ayam negeri. Kasihan deh. Kasihan, gagah, gaya, tampangnya lumayan, padahal ayam negeri. Divaksin. Ya Allah, ada yang belum divaksin? Ada. Ayo vaksin, sekalian jadi ayam negeri. Nanti diambil waktunya mah ada kurungnya nanti. Hina kita ya, kecil kita, hina kita, diatur orang kita. Padahal umat Islam dia lu wala yu'la alaih hadirin. Jika hidup dengan aturan Allah, Islam itu posisinya ya'lu wa la yu'la alaih, tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Karena hidup tergantung konsepnya kan. Hidup tergantung aturannya. Kalau aturan murah yang kita pakai, pasti kita jadi murah. Kalau aturan langit yang mahal, insya Allah kita mahal dalam kehidupan ini. Tapi kenapa umat Islam sampai hari ini masih memilih yang murah-murah? Sehingga umat Islam yang banyak hari ini statusnya masih jadi maf'ul, belum jadi fa'il. Subjek belum jadi objek. Objek belum jadi subjek. Makanya saya katakan para kiai dari kecil ngaji amil. Biasanya kan di Banten ada amil ya. Tuh, ngaji amil itu kan, amil itu pelaku. Tapi ternyata setelah jadi kiai jadi makmul. Padahal kiai itu mestinya makan jadi amil, pelaku di negara ini, pengatur. Ini mah kiai malah diatur jaro, kiai diatur lurah, malah bukan kiai yang ngatur negara ini, kiai diatur sama lurah. Kata lurah, Pak Kiai jangan tahu urusan politik, kiai mau urus masjid, urus pondok, nanti kalau lebaran insya Allah dikasih gajah duduk katanya. Mau tuh kiai begitu tuh, mau. Subhanallah. Nasib kiai kasihan di Indonesia. Kayak begitu kecil, ngurusin yang mati aja, yang hidup mah nggak boleh diurus. Jadi kerjaan para kiai Indonesia ini, pekerjaannya ngurus orang mati, yang hidup belum terurus. Makanya saya ingatkan para jamaah, yuk kita tempatkan kita di posisi tertinggi dalam kehidupan ini. Bagaimana caranya? Ya kita harus hidup dengan konsep mahal yang Allah kirim lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Quran hari ini masih ditinggalkan umat Islam. Inilah nubuwah. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam satu ayat, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah mengatakan, ya Allah, umatku meninggalkan Quran, kata Rasul. Itulah Indonesia. Rasulullah seperti tahu sudah dinubuahkan bahkan nanti ada yang meninggalkan Al-Quran. Sepertinya yang meninggalkan Al-Quran itu kita. Coba saya tanya ibu-ibu, umat Islam sesibuk-sibuknya, senakal-nakalnya, kalau kata orang Kulon mas segoblok-gobloknya umat Islam gitu, itu 1 tahun harus 2 kali hatam baca Quran. Segoblok-gobloknya kalau kata orang sana ya, mohon maaf, ini bahasa Banten. Jadi ada kan yang masih goblok gitu ya. Yang goblok tuh begini Pak, azan jam 12 dohor, datang sholat dohor 2:30, itu goblok gitu namanya. Bahkan gobloknya tuh super sudah. Jam 12 dipanggil, 2:30 baru datang, itu goblok super namanya. Kalau ketemu iblis, pasti iblis angkat topi. Saya hormat, kata iblis. Saya nakal nggak seperti ente, katanya. Salut saya, kata. Kakak pasti panggil abang lah sama kita tuh. Itu si goblok namanya.
Nah ini segoblok-gobloknya umat Islam, baca Quran itu 1 tahun harus 2 kali hatam. Sesibuk-sibuknya dalam kehidupan ini, itu jangan sampai tidak 2 kali hatam baca Quran. Orang paling sibuk itu kan RT ya, karena singkatannya saja RT itu repot terus, itu namanya RT. Karena pekerjaan banyak, lurah kadang nggak ngebagi uangnya mah habis sama Pak Lurah. Itu RT, orang paling sibuk. 2 kali harus hatam Quran 1 tahun Pak bacaan. Ada Pak RT nggak sih? Ada Pak RT. Pak RT kira-kira 2 kali hatam bisa itu setahun? Hatam tidak? Tidak. Kalau ustadz kan 1 minggu sekali hatam Quran, itu ustadz namanya. Ustadz kiai ba'da sholat 1 juz. Ba'da sholat 1 juz berarti cukup 1 minggu sudah hatam Quran, itu ustadz. Segoblok-gobloknya ustadz itu. Sebab kalau ustadz beneran, Imam Syafi'i dari ba'da sholat isya mulai takbiratul ihram Allahu Akbar, sholat jam 12 ruku, itu sudah setengah Quran. Naik lagi jam 12, selesai jam 4, salamnya itu jam 4, itu sudah selesai 1 Quran Pak. Itu baru ustadz beneran itu. Terus kira-kira ustadz-ustadz kita ini hatam 1 minggu sekali Quran? Nggak ada potongan kayaknya ya. Apalagi kalau ustadznya masih susah, itu bukan mikirin hatam Quran biasanya, mikirin proposal kemana nih, proposal ke bupati apa ke DPR atau kemana. Para jemaah, kalau 1 tahun tidak hatam 2 kali Al-Quran, sama dengan kita meninggalkan Al-Quran. Itu mahjur namanya. Ada yang meninggalkan Al-Quran? Ada. Kita para jemaah kalau 2 kali bisa hatam Quran tapi tidak paham isinya, itu pun mahjur namanya, meninggalkan Al-Quran. Faham tapi tidak diamalkan. Ustadz tahu zina harusnya diranjam, tapi ternyata dinikahkan, itu sama dengan meninggalkan isi Al-Quran. Mahjur hadirin. Beginilah nasib kita hidup di Indonesia. Maka saya rindu sebenarnya ingin pindah ke Aceh. Iya, saya senang mendengar Aceh sudah dengan syariat Islam. Kok orang Aceh betah di sini? Kenapa? Betah di sini orang Aceh? Apa tidak mau dengan syariat Islam? Dari perkumpulan jamaah Aceh yang mulia, yang hebat ini, mudah-mudahan bukan hanya hidup di sini, tapi tolong rencanakan syariat Islam supaya bisa diamalkan di sini. Saya berharap supaya dari Aceh ke sini bukan hanya untuk menempuh perjalanan hidup, tapi sekaligus harus jadi guru, supaya syariat Islam yang diamalkan di sana bisa ditransfer di sini. Bagaimana Aceh bisa menerapkan syariat Islam? Upayakan bagaimana Balaraja bisa menerapkan syariat Islam. Bagaimana Indonesia seluruhnya bisa dengan syariat Islam. Itu mudah-mudahan saya berharap. Untuk itu para jamaah hadirin, peringatan Maulid ini kesimpulannya mengingatkan kita, yang pertama kita agungkan Rasul. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah karena dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya hadiah besar dari Allah sampai kepada kita. Hanya kadang kita belum bisa menerima hadiah Allah yang sepenuhnya ini. Baru sepotong-sepotong, baru sedikit hadiah dari Allah yang bisa kita terima. Kita berharap mudah-mudahan hukum Allah, aturan Allah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita amalkan seluruhnya dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, kita memohon kepada Allah dengan peringatan Maulid Nabi bisa ittiba,
bisa mengikut Rasul, baik uswah wajibah ataupun uswah fadilah. Yang mana ikut Rasul dalam uswah fadilah, maka ikuti tata cara yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajarkan makan dengan tangan, Pak. Maka kita makan jangan pakai sendok. Kalau sendok garpu itu bukan contoh Rasulullah. Tunda garpunya, tunda sendoknya, makan pakai tangan. 3 suap dengan 3 jari. Selesai 3 suap baru boleh 5 jari. Sudah begitu belum? Kita masih hebat ya pakai sendok, pakai garpu ya. Itu tidak hebat, Kak. Ketinggalan zaman itu, belum modern namanya. Islam yang dibawa oleh Rasul itu final. Ini yang modern. Makan dengan telunjuk, dengan jari, itu modern. Pakai sendok, pakai garpu, ketinggalan zaman. Sebab hikmahnya nanti insya Allah, kalau makanan disentuh dengan jari-jari kita, itu ada faedah untuk memudahkan pencernaan, sehingga yang tersentuh jari akan mudah diproses. Itu untuk keselamatan lambung. Tidur upayakan miring ke kanan dan telapak tangan letaknya di sini. Sudah begitu belum? Belum. Tidur kalau terlentang itu potongan pejabat tukang makan. Kalau yang tidur terlentang begini itu raja itu, supaya makanan cepat turun. Rasulullah mencontohkan tidur itu miring ke kanan, insya Allah sekaligus untuk membantu pencernaan dan untuk kesehatan pernapasan. Sehingga kalau yang punya penyakit asma gitu, napasnya sesek, itu pengobatannya tidur miring ke kanan, insya Allah sembuh. Sudah kita tidur begitu? Belum. Nah ini uswah fadilah ini. Masuk WC dibaca Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Maknanya tahu bahwa kita memohon perlindungan Allah dari godaan setan laki-laki dan godaan setan perempuan. Kenapa doa itu dibaca? Karena Baitul Khala ada satu kamar yang tidak pernah ada zikir di dalamnya. Itulah WC. Orang Arab menyebut dengan Baitul Khala, rumah yang kosong, kamar yang kosong dari zikir. Maka disitulah tempat setan. Sehingga kalau kita masuk WC, Rasulullah memerintahkan kita supaya membaca doa Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Lah terus pertanyaannya, bagaimana kalau di ruang tamu tidak pernah ada zikir? Yang ada paling musik, koran. Itu pindah dari WC ke ruang tamu. Lah terus kalau di kamar tidak pernah ada bacaan Quran, tidak zikir, maka itu pun diisi setan, sehingga rumahnya jadi WC semuanya. Maka kalau kita masuk rumah seperti itu, bukan uluk salam, bukan assalamualaikum, bukan. Di depan pintunya itu Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Marah enggak kira-kira yang punya rumah ya? Marah ya? Para jamaah, jangan kita sepelekan contoh Rasul. Fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasul. Nah itu uswah fadilah. Tapi yang saya pesankan para jamaah, harus ada majelis, harus ada pengajian, supaya uswah wajibah bisa tercapai, yaitu dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah dan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akidah kita sahih dan hidup dengan syariah, dengan undang-undang Allah. Baru kita resmi jadi umat Rasul. Nanti akan bersama Rasul di surganya Allah. Alhamdulillah. Jadi terakhir saya pesankan kepada para panitia penyelenggara maulid, setelah sukses menyelenggarakan peringatan maulid hari lahirnya,
maka panitia harus bisa menyelenggarakan maulid lahirnya Rasul sebagai utusan Allah. Jadi ada maulid Muhammad bin Abdullah, ada maulid Muhammad Rasulullah. Ini yang lebih penting. Cara menyambut lahirnya maulid utusan Allah, maka harus ada majelis taklim. Hadirkan pada para kiai untuk menjelaskan persoalan akidah dan menjelaskan persoalan syariah. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau umat ini sudah paham dengan akidah dan syariah, semuanya mengangkat tangan kembali untuk supaya syariat Islam ini diberlakukan di negara kita. Karena umat Islam itu harus dengan syariat. Tanpa syariat Islam berarti kita tidak akan selamat para jamaah. Untuk itu saya haturkan ucapan terima kasih kepada para panitia penyelenggara maulid, dan saya berharap mudah-mudahan peringatan maulid ini barokah. Barokahnya maulid, setelah ini semua ngaji, semua punya keinginan untuk hidup dalam syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah, bukan tidak mau lama ini, tapi kayaknya saya anggap sudah cukup penyampaian sampai di sini, cukup menurut saya. Mudah-mudahan walaupun acak-acakan cara penyampaiannya kurang baik, kurang ilmiah, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna maulid. Dan ajakan saya mudah-mudahan tidak membuat para jamaah kaget, tapi insya Allah itulah yang saya niatkan sampai di peringatan maulid, untuk mengingatkan bahwa kita masih punya PR, masih punya kewajiban yang harus kita upayakan. Kita ngaku umat Rasul tapi belum hidup dengan syariat yang dibawa oleh Rasul. Ini kesalahan besar, ini kekurangan kita. Itu saja yang bisa saya ingatkan. Mudah-mudahan manfaat untuk saya, manfaat untuk semua yang hadir. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai pada malam ini menjadikan pelajaran bagi kita semua, dan insya Allah akan menjadi amalan yang Bapak Kiai